Suara Mbak Santi kok nggak kedengaran ya? Suara saya gimana Mbak? Ini sudah kedengaran belum, Pak? Sudah, sudah. Oke. Ini bisa diturunkan. 4.5 Indonesia. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti biasa setiap Jumat jam 10:15 kita ketemu dalam program Awareness. Satu program yang kita gagas untuk menjadi sebuah yantra atau alat kita belajar bersama-sama untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan bagaimana itu dipantik dari self-awareness, karena itu akan menjadi langkah yang sangat mungkin bisa kita lakukan sendiri dengan kesadaran penuh atas nama diri pribadi. Tentu saja bersama guru kita Bapak Nana Yusuf, Pak Nakoy, yang saat ini sudah ada di ujung Instagram @nakoy, dan Anda bisa bergabung tentu saja melalui line WhatsApp kami di 0878 333 dan juga chat langsung di Instagram live Radio FMK. Langsung kita jumpai Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak Nakoy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sehat, sehat. Apa kabar Mbak Santi? Great. Baik. Sudah standby untuk bisa menyimak perbincangan kita dan juga sahabat Nako yang lain, Awareness semuanya yang di seluruh Indonesia ya. Karena siaran ini selain bisa Anda simak melalui frekuensi gelombang radio 98.5 FM, Anda juga bisa menyimak melalui live streaming kami di apradio.id yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store, sehingga Anda bisa mendengarkan Radio dimanapun dan kapanpun juga. Baik Pak Nakoy, hari ini kita akan mengangkat satu tema 3K. Ini bukan berarti linear dengan 3M ya Pak ya. Dan lain sebagainya. Karena ini udah musim hujan Pak, jadi harus kita ingatkan kembali untuk harus menjaga kebersihan Pak ya, biar tidak ada demam berdarah yang ada di lingkungan kita. Nah Pak Nakoy, sebelum nanti kita mendengarkan ilustrasi dari Pak Nakoy, ya, kenapa sih Pak rahasia 3M ini harus kita bongkar juga dan harus kita sharekan kepada adminnya dan juga sahabat Nakoy? Ya, pertama salam ke seluruh Indonesia buat teman-teman yang great. Saya sangat bahagia Mbak Santi bisa ketemu lagi, dan kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang rahasia yang disebut dengan religiopreneur ya Mbak Santi. Bagaimana kita menjadi entrepreneur, tidak cukup menjadi sebatas entrepreneur, tetapi religiopreneur. Nah, dalam religiopreneur yang akan kita bedah, jadi walaupun bukunya belum ada, tapi teman-teman sudah tahu nanti saya akan mengeluarkan buku berjudul Religiopreneur. Dan ini semua ini ternyata modalnya itu free Mbak Santi, gratis. Jadi tidak harus bayar ya,
tidak harus modalnya besar, tapi modalnya free sehingga kita bisa memulai dari diri kita masing-masing. Nah, orang-orang yang mudah mempraktikkan rumus ini, istilahnya self awareness adalah dia menjadi pribadi di atas rata-rata. Dan saya juga mendoakan ya, semoga teman-teman kita ini kan punya kekuatan untuk memilih apakah mau menjadi rata-rata, di atas rata-rata, atau mungkin di bawah rata-rata gitu Mas Santi. Dan kita memilih apa yang akan dipandu adalah sebuah pilihan ya untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan saya sudah menulisnya dalam satu buku tebal Mbak Santi dari Gramedia ini tentang 3K ini yang menjadi salah satu rumus jejak-jejak mana menjadi entrepreneur mulia. Jadi sudah ada bukunya di Gramedia, tapi ini talkshow-nya kita beda di Up Radio Mbak Santi ya. Itu Mbak Santi. Baik. Nah, seperti apa nanti kita akan bedah rahasia 3K atau buku Religiopreneur ini yang sudah dipersembahkan lagi untuk Anda dari Pak Nakoy. Kita simak dulu ilustrasi dari Pak Nakoy tentang rahasia 3K dalam web. Sama mama. Sama mama. Bahwa sekarang kalau awal sekolah sekolahnya habis diambil setelah itu trauma kan. Tapi ibu yang lain pada saat dia naik, kemudian dia senyum, kemudian dia sapa, kemudian dia salam, ucapkan Waalaikum pada banyak banget dari dialog itulah, dari komunikasi itulah akhirnya terjadi ayat kedua adalah ini bertanya kepada banyak mau kemana deh karena setelah hidupnya dia balik naik bis katanya ya saya bawa mobil sudah tadi anak gue bertanya saya misalnya Singkong kampung yang tadi ada lewat oh kurang seperti
gagal pun karena mereka gagal dalam COVID. Kenapa ada beberapa pemimpin daerah yang didemo oleh rakyatnya gagal COVID? Kenapa banyak orang-orang yang kemudian bertikai dalam hal bisnis dan sebagainya? Karena di antara mereka ada yang melanggar komitmen. Dalam komitmen ini sangat penting sukses di atas rata-rata. Saya anak positif belum sadar. Yes. Itu tadi satu ilustrasi dari Pak Napai dalam awareness kali ini, rahasia 3K, komunikasi, kesempatan, dan Oke. Ini penting ya Pak, bagaimana membangun komunikasi, makanya banyak sekali ya Pak, kelas-kelas komunikasi skill, dan ini semua orang bisa ngomong gitu ya. Tapi bagaimana bisa berkomunikasi yang efektif, kemudian berkomunikasi yang bernilai atau bervalue, ini harus berlatih. Pak Nova bisa dijawantakan Pak, seperti apa kebijakan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan memproses menjadi insan di atas rata-rata. Ya, konsep 3K ini sebenarnya saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara saya dari seorang pengusaha yang kelas 6 SD nggak lulus, Mbak Santi, tetapi memiliki penghasilan sehari 1,4 miliar, bernama Pak Basrizal Koto. Dan dia memberitahu saya bahwa rahasia dia adalah 3K. Jadi 3K ini hasil dialog saya yang kemudian saya tulis dalam buku Jejak-Jejak Makna Basrizal Koto. Nah, dia menyampaikan bahwa rezeki, opportunity, peluang itu Mas Santi, datang itu dari komunikasi. Kadang-kadang ada orang selalu dalam komunikasi, selalu merasa disingkirkan atau disalahkan, atau merasa kurang nyaman, atau merasa butuhnya adalah gitu. Diperhatikan, disapa, dan sebagainya. Di dalam 21 Days to be Transhuman, ketika kita mulai lebih aktif dengan kata-kata mengajak komunikasi, mengajak bicara, kemudian menyapa, ya, atau membicarakan sesuatu yang positif, ini ternyata bisa melahirkan sebuah opportunity atau peluang. Jadi peluang-peluang bisnis, peluang-peluang karir, peluang-peluang usaha, kolaborasi, seringkali datang dari komunikasi ini, Mas Santi. Nah, di dalam komunikasi ini, dibedahlah dalam 7 awareness menjadi ya minimal 5 unggahan. Gitu. Unggahan yang pertama adalah komunikasi kita dengan pemilik alam raya ini, pemilik rezeki. Kalau komunikasi kita tersumbat, kalau komunikasinya kita gagap, komunikasi kita gaptek gitu ya, nggak bisa komunikasi yang baik dengan pemilik alam semesta ini, yang terjadi adalah kita seperti istilah self-awareness, seperti ya hedonist treadmill. Kita ini kayaknya larinya cepat, Mbak Santi, tapi sebenarnya jalan di tempat. Kayaknya kelihatannya maju, tapi sebenarnya nggak maju. Kayaknya sebenarnya kelihatannya kata orang berhasil, tapi nggak berhasil. Nah ini yang kemudian teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ini yang kemudian kita harus perbaiki, karena orang yang komunikasinya berhasil dengan Tuhannya, maka dia memberikan salamun atau kedamaian. Jadi orang yang memang komunikasi berhasil dengan ilahi, maka dia akan menunjukkan keselamatan, kedamaian, kedamaian kepada sesama manusia, ke dalam dirinya, kepada keluarganya. Orang lihat dia aja sudah ikut damai. Orang lihat dia aja merasa tenang gitu, Mas Santi. Maka simbol dalam sholat itu, ketika orang selesai sholat, maka dia akan menengok ke sebelah kanan sambil mengucapkan salam, dan sebelah kiri yaitu kedamaian. Nah inilah yang kemudian orang ketika dia damai, ketika dia tenang, ketika ada perasaan damai, peluang itu banyak di situ muncul. Orang pembisnis atau investor ketika melihat Anda adalah orang yang tenang, orang yang damai, orang yang dipercaya,
maka dia tenang menaruh uangnya Mas Santi. Tapi kalau dia yang melihat kita kayaknya gerasa gerusu, kayaknya nggak dipercaya, nggak sesuai, ya pasti ditarik juga ya teman-teman. Jadi komunikasi yang harus kita latih dalam 21 hari misalnya sampai lebih adalah bagaimana membangun komunikasi yang terbaik kepada ya pemilik alam raya ini adalah Tuhan atau Allah. Kalau di Muslim melalui sholat tentu saja ya. Jadi orang-orang yang hebat, manusia-manusia di atas rata-rata, dia nggak memutuskan komunikasi dia dengan Tuhan ya teman-teman. Apapun agama Anda ya, ketika kita memperbaiki komunikasi, perbaiki terus dan terus dan terus, ya ini yang terjadi peluangnya banyak teman-teman. Dan ya ketika kemudian seseorang komunikasinya baik dengan pemilik alam ini, tapi kemudian dengan manusia dia begitu jahat, berarti ya dia tidak bisa membawa pesan-pesan langit ke dalam situasi di bumi gitu. Dia memisahkannya. Kalau istilahnya Pak Quraisy Shihab adalah membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang di langit dibumikan dalam bahasa sehari-hari, sehingga orang menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang. Inilah komunikasi yang sangat-sangat penting ketika kita berhasil dalam membuka komunikasi. Unggahan yang pertama adalah komunikasi kepada spiritualitas atau kepada ilahi. Nah, kalau ini kita perbaiki, semuanya dimudah Mas Santi. Ya, saya selalu mengajak para alumni ya, 21 Days, 7 Wonders, termasuk di sini ada banyak alumni kita juga, yang mereka kemudian kita latih. Yang kita latih adalah, yuk perbaiki lagi deh, dengan istilahnya di 21 Days, 1 jam silent, setiap hari tanpa putus deh. Kita jaga di situ dulu deh, jaga dulu. Ya memang ada yang bongkar balik, ada yang jatuh bangun, nggak masalah, itu natural aja, alami. Namanya latihan kan kayak kita latihan bola ya, kadang-kadang tendangan juga nggak masuk gol, saya kadang-kadang juga jatuh lagi main bola, nah, jatuh ke lumpur, itu kan sesuatu yang alami gitu, nggak aneh-aneh juga gitu misalnya. Jadi ini yang nomor satu. Baru yang kedua, komunikasi yang kita harus bangun, the foundation yang kedua adalah komunikasi kepada ya orang tua, orang yang lebih tua. Nah ini kita perbaiki. Pengalaman saya mempelajari orang yang saya tulis bernama Pak Basri Zalkoto ini, memang dia sama ibunya itu ya ibaratnya betul-betul TOP BGT. Kata dia hanya ada 3 panggilan yang membuat dia harus segera menyegerakan ya. Pertama panggilan dari Allah berupa azan, kedua panggilan dari Rasulullah berupa sholawat, yang ketiga panggilan dari ibunya. Itu panggilan yang nggak bisa ditunda Mas Santi. Jadi artinya ketika ada suara azan maka menyegerakan sholat, sholawat, membalas salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga ketika ibunya manggil langsung tinggalkan gitu ibaratnya. Karena begitu memuliakan ibunya, begitu memuliakan orang tua, rezeki itu follow dia Mas Santi. Rezeki betul-betul ikuti dia dan betul-betul begitu mudah. Betul-betul begitu ya, begitu simple dan akhirnya terjadi. Orang-orang kadang-kadang kita mengejar rezeki malah dia dikejar rezeki gitu. jadi belum selesai datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ini 2 pondasi ini yang menurut saya harus kita sama-sama istiqomahkan Mas Santi. Sama-sama kita istiqomahkan untuk ya belajar menjadi di atas rata-rata gitu. Ya, jadi komunikasi yang tetap dibangun kepada penguasa alam pasti ya Pak. Ya. Yang bisa membolak-balikan hati orang dan pikiran orang juga. Betul. Bagaimana tidak sama. Orang tua, orang yang lebih cara berkomunikasi masing-masing pribadi memiliki keunikan ya. Mungkin lebih susah dalam itu komunikasi yang seperti apa Pak yang bisa dilakukan kepada yang penguasa alam dan juga pada orang tua. Ya, ini pengalaman saya, pengalaman orang saya pelajari ya. Pengalaman saya misalkan
dalam kehidupan saya juga yang banyak tekanan atau di bawah rata-rata ya. Saya kalau komunikasi dengan orang tua tuh hampir jarang mengeluh. Misalkan contoh ya, saya waktu kuliah kan tinggal di masjid hampir 4 tahun ya. Dan kadang makan, kadang enggak sehari itu. Tapi kalau pulang ke rumah, Nanang gimana di Jakarta makannya? Enak terus ya? Enak mak, ayam mak. Itu ngomong iya tuh sebenarnya enggak gitu Mbak Sani. Sebenarnya kenyataan di Jakarta kadang-kadang malah kita bahasa Indianya tuh ya merebes mili ya. Ya, sulit sekali. Kadang-kadang pengen makan pun sulit sekali. Termasuk ketika saya rumah tangga. Ketika rumah tangga saya tahun pertama bahkan diminta cerai oleh bapak mertua saya karena nggak terlalu senang ke saya. Kalau saya pulang ke rumah, saya selalu bilang gimana mertua, bagus baik baik mak, sering ngobrol sering. Waktu ngomong itu ya kenyataan sebenarnya saya sedang dizolimi kalau orang bilang. Tapi saya nggak mau itu ceritakan ke orang tua saya. Sehingga orang tua saya dia betul-betul tenang. Saya membawa kedamaian. Saya membawa ya sesuatu yang menurut orang tua saya feelingnya positif. Kebayang ya kalau misalnya saya udah ceritanya, Nana gimana waktu kamu di Jakarta makan nggak? Boro-boro mah, kadang nggak dikasih, kadang nggak. Nah saya sudah balik ke Jakarta, ibu saya masih mikirin. Ibu saya nantinya mikirin lama-lama, sayanya sehat, ibu saya sakit. Nah orang tua kan cara berpikirnya nggak seperti kita Mas Santi. Cintanya yang dalam itu kadang-kadang mengkerangkeng orang tua akhirnya sakit dan sebagainya. Maka kita harus pandai mensiasati kepada orang tua atau orang lebih tua bahwa ketika bertemu orang tua menunjukkan wajah bahagia tanpa syarat, wajah-wajah bahagia kepada Tuhan ya, kepada Ilahi dalam berdoa juga serupa. Saya mengcoaching seorang ibu yang ketika dia punya hutang 4 miliar, saya tanya ibu kalau selesai sholat, doanya selesai sholat gimana? Saya pengen dengar. Dia bilangnya gini, ya Allah, saya udah nggak sanggup lagi. Nggak kuat ya Allah, mendingan saya mati aja. Jadi dalam selesai sholat pun komunikasi dia isinya keluhan. Isinya itu adalah sebenarnya dia komplain, mengeluh. Salah saya apa, dosa saya apa, kok bisa saya dizolimi teman bisnis saya. Kemudian sekarang ibu latihan di Seven Awareness 21 hari. Sekarang salah satu cara doanya adalah dengan bahagia. Dia nanya bagaimana cara doa bahagia. Nah, mulut kita kalau bahagia bilangnya apa, Bu? Mikir, terima kasih. Oke. Selain itu, alhamdulillah. Coba doanya ibu tambahkan kalimat itu. Maka pada saat dia berdoa, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bebas hutang saya. Waktu ngomong seperti itu, hutangnya masih banyak. Hutangnya masih nggak langsung bim salabim kayak siapa? Pesulap dari Brebes yang prok-prok jadi apa gitu. Enggak. Tetap aja punya hutang banyak. Tetap aja punya masalah banyak. Tetapi kedamaian dalam hati dia ini bisa ya seperti antivirus yang melahap penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit hati yang membuat dia efeknya bisa sakit gitu. Dan ya di luar dugaan. Jadi menghadapi ya bertemu baik dalam ibadah, dalam doa, baik bertemu orang tua, maka tunjukkanlah wajah-wajah bahagia tanpa syarat. Gitu. Kita gitu ya. Nah ini Iya yang betul. juga menjadikan kadang-kadang aura kasihan itu justru mereka ciptakan sendiri. Baik, itu ya yang pertama adalah bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua, selalu memberikan kabar yang bahagia, karena itu menjadi sebuah doa juga ya ketika tahu anaknya bahagia. Walaupun kenyataannya memang harus dengan masih tirakat gitu ya. Nah, Iya dong. suka banget gini Pak, peluang-peluang yang ada nggak bisa kita tangkap. Apakah ada sinyal-sinyal yang membuat kita memiliki kecerdasan bahwa ini adalah peluang bagus, kita bisa ambil? Katanya kan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, memang
kesempatan nggak datang 2 kali dalam waktu yang sama. Tapi dalam seven awareness, kesempatan bisa datang berkali-kali, Mas Santi. Tapi dalam waktu yang sama, momen yang sama, nggak mungkin datang 2 kali. Tapi kesempatan itu bisa datang berkali-kali, ya. Tapi di dalam 1 minute awareness, ibarat tuh kayak kalau kita malu tuh, Mbak Santi, tok, yang palunya paling terus langsung masuk ke tembok, itulah yang disebut 1 minute awareness. Kan waktu malu nggak langsung masuk. Kadang-kadang mungkin baru dikit, tapi ada satu pukulan di mana kita mukul langsung masuk. Itu yang memang kesempatan yang berharga. Nah, komunikasi yang baik akan membuka peluang-peluang. Karena peluang itu datang, istilah kita yang populer di negeri kita adalah kesempatan datang dalam kesempitan. Artinya dalam kesempitan, disitulah ada kesempatan. Ya, ada kesempatan yang luar biasa. Ketika kita terhimpit oleh COVID-19, sebenarnya ada kesempatan yang nggak pernah terbayangkan. Ada peluang-peluang yang betul-betul tak terduga gitu. Di dalam kesempitan kita, kesempitan ya, apakah tekanan, apakah persoalan, ujian, disitulah sebenarnya kita punya kesempatan yang betul-betul tak terduga untuk melompat, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang agung gitu, Mas Andi. Nah, ini yang super penting buat kehidupan kita, buat teman-teman hebat. Jadi bahkan kata-kata krisis itu kan di dalam ya literatur Cina memiliki makna, satu adalah memang menjatuhkan, satu adalah mengangkat. Jadi tinggal kita nih mau yang mana ya, apakah kemudian kita akan terperosok atau malah kita akan naik. Mungkin Mbak Santi pernah ingat ya atau pernah dengar ketika di kampung ada seekor domba terpelosok masuk ke sumur dan kemudian bingung ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Akhirnya apa yang dilakukan? Diuruk tuh diuruk dengan dengan pasir gitu, dan pada saat diberikan, pada saat diuruk tersebut si domba ini dia geser, Mas Santi. Jadi kena pasir, geser. Lama-lama pasirnya naik. Pasirnya itu malah makin banyak dan akhirnya domba itu bisa keluar. Nah, persoalan juga serupa ya. Pada saat kita sedang terjatuh, kita sedang terpelosok, seperti kita sedang diuruk oleh pasir, seperti kayak mau menimbun kita. Sebenarnya kita sedang ada satu cara bagaimana kita bisa naik ke atas sumur tersebut, Mas Santi. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Nakoy. Kita absen dulu ini yang sudah hadir. Ya. Banyak Nakoy dan juga Benia, ada Tealins, kemudian Midata, Taviena ya, Tariana, kemudian Biru Eni di Hongkong ya Mbak Eni ya, Suharti, Erni juga, Mira Jin, ada Yukita Nurfalisi, kemudian ada Aini Pupik, dan juga Enok Sutarsi, Sutarsi, Bapak Haikal, _Basagili, selamat pagi, lalu juga Sadila PM, dan Hilmi 08, Maria Aris, selamat pagi, dan David, selamat pagi. Ini ada Sistem Semarang juga nih yang bergabung. Dan Tim Mujiono, terima kasih juga, selamat pagi, dan Dewi _Tis. Baik, Pak Nakoy. Yang berikutnya adalah komitmen ini harus betul-betul dijaga. Apa sih Pak yang membuat kita bisa berkomitmen? Apakah kita perlu memang satu asisten pribadi gitu ya untuk mengingatkan komitmen kita gitu? Atau cukup dari diri kita ada stimulan-stimulan yang kalau tidak berkomitmen maka punishment atas nama pribadi ini bisa kita hukum diri sendiri gitu Pak? Ya memang seseorang mengalami komitmen itu kalau dia mengalami sebenarnya. Kalau dia mengalami langsung, dia lebih komit, Mas Santi. Atau dia bisa menggunakan strategi pikirannya belum mengalami tapi membayangkan atau merasakan seolah-olah sudah mengalami. Contoh ya, misalnya seperti ini. Ya, ketika
seorang anak, kemudian dia ibunya wafat, dia lihat langsung ibunya wafat, dia kemudian berkomitmen bahwa dia nggak mau lagi hidupnya main-main gitu. Hidupnya nggak mau biasa-biasa. Tetapi ada juga seorang yang ibunya belum wafat, dia mengantarkan ibu temannya wafat di liang lahat di makam itu, dia kemudian memainkan strategi pikiran dia bahwa ibu dia pun suatu saat akan ada di seperti itu. Sebelum ibunya dia wafat, dia harus berubah gitu. Jadi ada yang memang dia harus mengalami langsung, membuat dia komitmen begitu kuat. Ada yang kemudian bisa berlatih dengan ya permainan strategi pikiran dia bahwa seolah-olah itu semuanya sudah terjadi gitu. Misalnya contoh ya teman-teman Ingrid, contoh yang sangat mudah adalah ketika seorang teman yang dia kemudian kemana-mana pakai sabuk pengaman, kemana-mana pakai helm. Ditanya oleh dia, pasti bukan karena polisi itu. Ada pengalaman pribadi yang sangat berharga, yang pada saat dia kecelakaan misalnya, justru dia selamat gara-gara ada menggunakan sabuk. Persoalan nggak polisi bukan dia bukan lagi fokus. Yang penting keselamatan saya nomor satu, persoalan polisi buat dia nomor berikutnya. Tapi kalau orang belum mengalami langsung hal itu, pakai sabuk itu ya kalau ada polisi Mas Santi. Lagi sepi, malam hari kosong nggak ada siapa-siapa, cabut aja nggak ada polisi ini, ya teman-teman hebat. Saya belum lama kan kecelakaan juga beberapa waktu lalu. Saya pakai sabuk, sebelah saya staf saya nggak pakai sabuk. Sekarang staf saya ini kemana-mana pakai sabuk Mas Santi, tanpa disuruh. Jadi karena dia kepalanya berdarah, langsung dijahit juga, deket aja pakai sabuk. Cuman mau nyebut anak saya pun pakai sabuk. Nggak ada, bukan jalur utama mobil itu, jalur alternatif pakai sabuk. Saya udah tahu pasti dia berkomitmen menggunakan sabuk karena mengalami langsung peristiwa tersebut. Nah itu contoh, itu dalam hal komitmen yang sangat kecil sekali. Dalam rumah tangga juga serupa ya. Komitmen yang berarti, yang bernilai itu kadang-kadang semakin nikmat, semakin kuat ketika ada masalah. Ketika ada masalah rumah tangga misalnya, ketika ada persoalan masalah keuangan, tapi malah semakin komitmen berjuang. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga belum ada anak, tapi malah makin komitmen. Ketika ada salah satu yang salah, tergoda oleh keadaan, kemudian melakukan komitmen ulang yang sungguh-sungguh menyelamatkan rumah tangga. Rumah tangga yang misalnya ya datar, nggak ada tantangan, ya kadang-kadang komitmen juga datar. Tapi ketika rumah tangga kadang-kadang ya sudah bisnis bareng, tiba-tiba usahanya rugi miliaran, ada persoalan yang nggak terduga, pihak keluarga pasangan itu kayak nuntut, jadi benci. Nah itu mulailah komitmen itu akan efektif gitu. Tapi kemudian datar-datar kayak sinetron. Kadang-kadang kalau kita nonton film ya, ini kapan mulainya gitu Mas Andi, kok nggak ada konfliknya gitu kan? Kita nunggu konflik kan gitu. Nah itu membuat kita komit. Komitmen itu efektif pada saat mulai muncul problem atau tekanan tersebut. Nah oleh karena itulah ya apapun yang sedang kita hadapi, komitmen kita di dalam 1 minute awareness biasanya saya menyampaikan bahwa hanya ada satu alasan gitu. Tidak ada alasan. Kalau kita sudah komitmen, biasanya orang ya akan terus dilakukan walaupun ya mungkin tidak maksimal pada saat COVID ya, tapi dia tetap melakukan. Misalkan ya orang tua yang berkomitmen ke orang anaknya di pesantren ya tidak melakukan, ya tetap melakukan, apakah via telepon, berkomitmen. Dalam bisnis juga sama. Kalau Mbak Santi lihat pelatihan 21 Days to be Transhuman yang Mbak Santi sempat ikuti, sekarang sudah angkatan 125. Ini kan bisa muncul ketika ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen dari manajemen narko center, ya nggak mungkin. Paling angkatan 20 pun udah. Apalagi pas COVID sudah mulai, oh udah boleh mana-mana kayak seperti biasa. Enggak, karena kita memang komitmen, kita ingin membersamai teman-teman dimanapun, akhirnya terus ada gitu. Jadi komitmen itu yang terbaik adalah mengalami, dan gimana kemudian ada krisis, kita sadar bahwa harus saya perbaiki komitmen saya. Ketika ya ada orang pegawai kemudian dia ya sempat melakukan kesalahan dan dikasih kesempatan yang kedua, wah itu juga dia komitmen lebih
serius gitu Mas Santi, nggak mau main-main lagi gitu. Begitu Mas Santi, mengalami atau dia menggunakan strategi pikiran dia seolah-olah dia mengalami. Nah, di pelatihan Seven Awareness yang dilatih adalah strategi bagaimana pikiran, bagaimana strategi hati dan jiwa yang mengalami seolah-olah sudah terjadi. Ya, contoh-contohnya tadi ada orang utang 4 miliar dan macam-macam, ya, dia nggak harus yang lain mengalami kesulitan yang sama seperti itu, tapi dia bisa menggunakan strategi pikiran dia sehingga akhirnya betul-betul memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan hidup di atas rata-rata mesan. Iya, jadi kalau perlu mengalami itu tadi apa ya, coba untuk membuat sebuah yang seorang sehingga sudah punya antisipasi bagaimana komitmen ini terus semakin menebal dan tadi rahasia 3K bisa terpenuhi dalam komunikasi dan juga kesempatan serta komitmen. Ya. Selamat pagi juga untuk Fendi Fine 88, Bapak Simanjuntak _KD, dan Mbak Mulyani 4373. Baik Pak Nafai, dengan berakhirnya perbincangan kita lewat rahasia 3K dan berarti ini bukunya mau akan segera di launching ya Pak? Religiopreneur. Belum, masih ditulis. Masih proses ya. Semoga Cuman akhir tahun sudah good, Pak atau good, masih good newsnya Mbak Santi, good kita newsnya, doakan ya. good newsnya, walaupun bukunya belum keluar, tapi programnya sudah jalan dengan PLN. Jadi, Jalan, ya? jadi bukunya jadi belum case-nya udah didesain. bisa dimasukkan ya dalam penulisan buku Religiopreneur. Yeah. Baik Pak Raffi, terima kasih banyak Pak. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan tema yang lain tentu saja dalam awareness. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Jaga kesehatan selalu karena COVID belum usai. Tetap kita jaga prokes ya. Dan tentu saja berdoa, bergerak bersama. Pak Naffi, salam untuk keluarga, sukses selalu Pak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan guru kita Bapak Nanang Kusim Yusuf Pak Nafkai dalam Awareness. Kita akan kembali lagi nanti selepas Up News dalam